Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Dr. Tommy Michael SHMH. Dan anggotanya terdiri dari Safira Yuniar, Rayan Danuarta, Alfikis Nabila, Diajeng Bella, dan Ahmad Diaur Rahman, dan yang terakhir Elisa Dwi Melina. Pada pagi hari ini kami akan sedikit membahas terkait dengan hak dan kewajiban dari seorang DPR. Dan berikut adalah paparan beberapa macam dari hak dan juga kewajiban dari seorang DPR tersebut. Antara lain, hak anggota DPR sendiri adalah A. Mengajukan usul rancangan undang-undang, B. Mengajukan pertanyaan, C. Menyampaikan usul dan pendapat, D. Memilih dan dipilih, E. Membela diri, F. Imunitas, G. Protokoler, H. Keuangan dan administratif, I. Pengawasan, J. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan yang terakhir, melakukan sosialisasi undang-undang. Untuk kewajibannya, A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, C. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, D. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, E. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, F. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, G. Menaati tata tertib dan kode etik, H. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, I. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja serta secara berkala, J. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Berikut adalah beberapa macam dari hak dan kewajiban dari seorang anggota DPR. Dan di sini kami juga memiliki opini bahwa di antara beberapa hak dan kewajiban yang telah disebutkan tadi, ada satu poin di antara beberapa poin-poin yang telah ditentukan yang menurut kita itu sangat penting dan relevan bagi seorang DPR untuk menjalani tugas mereka tersebut. Oke, baik. Dalam poin hak, kami sekelompok sepakat bahwa hak anggota DPR yang paling penting itu berada di poin K, yaitu melakukan sosialisasi undang-undang. Kami juga memiliki 3 alasan yang cukup kuat dan relevan. Dan menurut saya, hak atas melakukan sosialisasi undang-undang itu sangat penting karena untuk menurut saya sendiri agar undang-undang tersebut draftnya tidak menumpuk gitu, tidak terjadinya penumpukan draft dalam rancangan undang-undang. Semisal sudah diatur undang-undang terkait dengan kekerasan seksual nih seperti ya. Namun ada di undang-undang yang ini, undang-undang yang itu berbeda-beda gitu. Namun kan pada akhirnya sepakat bahwa kita semua membuat draft rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual yang baru pada tahun ini 2022 sudah disahkan. Padahal kan sebelumnya itu sudah ada, namun pasalnya itu berbeda-beda. Ada yang dari undang-undang yang ini, ada yang dari undang-undang itu, jadi tidak menyatu. Kurang lebih kalau untuk menurut saya itu. Dan ada juga 2 alasan lain yang akan dijelaskan untuk kelompok kami, yaitu Kak Fikis dan Kak Dion. Silakan Kak Fikis. Baik,
Pendapat saya, penting bagi DPR untuk mensosialisasikan undang-undang agar informasi yang ada dapat tersebar secara luas dan merata. Lalu tidak adanya rumor palsu yang tersebar sehingga mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat itu sendiri. Seperti contoh, sosialisasi prolegnas di Papua. Dari informasi yang saya dapatkan di internet, anggota Balik DPR RI Sulaiman L. Hamzah menyebutkan tujuan dari kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat, serta dalam prosesnya masyarakat dapat mengajukan pendapat mereka dan masukan mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Kak Dion. Baik, dan yang sangat penting dalam hak DPR memberikan sosialisasi undang-undang adalah dan yang paling penting adalah hak DPR dalam melakukan sosialisasi dalam undang-undang adalah memberikan edukasi tentang isi rancangan UU yang akan dibahas dan pemberian informasi yang sangat interaktif supaya sampai pada tahapan yang paripurna. Seperti yang sudah diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008, setiap lembaga publik diharuskan memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan sehingga masyarakat nantinya bisa mendapatkan informasi yang diinginkan yang secara sah dipublish oleh semua elemen masyarakat dan lembaga publik yang sudah terikat dengan negara. Baik, bisa dilanjutkan ke Saudara Safira. Baik, sedangkan dalam kewajiban sendiri, kami sekelompok sepakat bahwa kewajiban anggota DPR yang paling penting terdapat di poin G, yaitu mentaati tata tertib, kode etik, serta kami juga memiliki 3 alasan yang relevan. Menurut saya sendiri, kewajiban itu penting. Alasan mengapa DPR wajib mentaati tata tertib dan kode etik, karena DPR merupakan perwakilan terkait dengan kontrol masyarakat. Selain itu, setiap anggota DPR wajib patuh terhadap tata tertib dan kode etik yang berlaku selama menjalankan tugas pemerintahan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, citra, kredibilitas, dan membantu pimpinan dan anggota DPR dalam melaksanakan setiap wewenang tugas, kewajiban dan tanggung jawab pada masyarakat, negara, dan konstituennya. Jika ada pengaduan melanggar etika dan normal, maka akan digelar proses pengadilan etika yang sudah disepakati dalam peraturan. Peradilan etika dan moral ini dibentuk agar perwujudan prinsip kepemerintahan yang baik dan benar dapat diterapkan oleh legislator sesuai harapan UUD NRI dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penegakan dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan kepada DPR diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan tanpa pandang bulu. Next, Mas Brian. Menurut saya di sini DPR berkewajiban untuk mentaati tata tertib dan kode etik karena merupakan pedoman atau panduan yang dibuat memang untuk dipatuhi. Dengan adanya tata tertib dan kode etik ini akan adanya sifat mengikat pada pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tatib dan kode etik sudah jelas menerangkan batasan-batasan yang harus ditaati sebagai DPR, baik batasan norma dan moral, sehingga anggota Dewan mampu menjalankan kinerja sebagaimana harapan dari masyarakat. Hal tersebut mutlak untuk ditaati oleh seluruh anggota, sehingga apabila tata tertib dan kode etik tidak diberlakukan, saya rasa sangat berisiko untuk kedepannya. Apabila tidak diberlakukan sebagaimana mestinya, akan terjadi banyak penyalahgunaan wewenang. Bisa dilanjutkan oleh Saudari Elisa. Menurut saya sendiri, kode etik DPR RI ini merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi kesatuan landasan etik atau filosofis dengan perilaku maupun mengenai hal-hal yang dipatuhi, diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPR RI. Contohnya pada saat rapat dalam peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR, terutama pasal 294 bahwa anggota rapat berbicara setelah dipersilakan
oleh pimpinan rapat, dan tata tertib tersebut sejatinya juga termasuk bagian dari etika secara global yang berlaku di masyarakat. Ini contoh lagi, yaitu anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Yang kedua, anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kode etik yang contoh yang menjadi sorotan saya sendiri yaitu saat anggota DPR yang bolos dan tertidur saat rapat atau sidang berlangsung. Alasan yang mereka berikan yaitu karena padatnya jadwal mereka sehingga bisa tertidur. Solusi yang saya berikan adalah seperti yang bolos langsung mendapatkan potongan gaji. Yang kedua, yang tertidur dengan memfasilitasi kursi listrik yang memiliki tim khusus untuk mengatasi para tukang tidur ini. Dan ditegakkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan yang dilakukan melalui upacara pencegahan seperti bersosialisasi, pelatihan, mengirim surat edaran, dan memberikan rekomendasi atau cara lain yang sudah ditetapkan MKD. Kedua, dengan upaya penindakan dilakukan oleh MKD berdasarkan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata beracara MKD karena wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Sudah. Oke, kembali ke Mbak Safira. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Kak Elisa, Kak Brian, Kak Ajeng, Kak Fikis, dan juga Kak Dian. Kurang lebih seperti itu, kiranya alasan kami dapat diterima baik ya di kalangan masyarakat, seluruh masyarakat maksudnya. Dan berikut adalah hasil dari presentasi kami, dan ini adalah opini yang pure keluar dari pikiran kami dan tentang hak dan kewajiban seorang DPR. Kurang lebih alasan tersebut bisa diterima ya, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami ada kesalahan kata, dan kami berharap semoga opini kami bisa memberikan edukasi kepada seluruhnya. Kiranya seperti itu, kami sekelompok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Kak Fikis, Kak Dion, Kak Ajeng, Kak Elisa, dan Kak Brian atas waktunya untuk meluangkan diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih.